Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU tamat tahun 1995, S2-nya di Universitas Indonesia tamat tahun 2000, dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuslim Jebua dengan NIM 210801069. Di sini saya akan membawakan materi mengenai aplikasi mekanika pada mesin blender di masyarakat, di mana diampu oleh Pak Dr. M. Sontang Siontang MXI pada mata kuliah Mekanika 1. Sebelum masuk ke materinya, kita mesti mengetahui apa itu fisika mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda, fungsi, dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gaya gerak suatu benda serta efek dari gaya yang dihasilkannya. Ilmu mekanika secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ada statika dan dinamika, di mana statika adalah cabang dari mekanika yang berkaitan dengan analisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem yang diam atau statis dan seimbang. Sedangkan dinamika merupakan cabang mekanika yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Adapun mesin blender. Blender adalah suatu alat elektronik berupa sebuah wadah yang dilengkapi pisau yang berputar yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, ataupun melunakkan bahan makanan. Pisau pada mesin blender berbentuk seperti sebuah baling-baling pendek yang dipasang pada bagian bawah wadah, di mana pisau ini diputar dengan cepat dengan tenaga dari sebuah motor sehingga alat ini dengan segera dapat mencampur, mencincang, dan melumatkan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalamnya. Blender juga umumnya dilengkapi pengatur kecepatan berputarnya pisau di dalam wadah. Adapun formula atau rumus yang bisa kita gunakan dalam pada mesin blender ini, di mana AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan Omega kuadrat per R, di mana AS ini merupakan percepatan sentripetal dalam meter per second kuadrat, sedangkan V merupakan kecepatan linear atau tangensial dalam meter per second, R adalah jari-jari lintasan dalam meter, dan Omega merupakan kecepatan sudut dalam radian per second. Adapun contoh soal, ini sebuah pisau blender yang terdapat dalam sebuah blender berputar dengan kecepatan linear 0,5 meter per second. Jika panjang pisau tersebut adalah 0,05 meter, tentukanlah percepatan sentripetal yang terjadi pada pisau tersebut. Dengan menggunakan formula yang telah kita ketahui tadi, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, di mana kecepatannya merupakan 0,5 meter per second, dan jari-jarinya merupakan bisa kita gunakan sebagai panjang pisau, yaitu 0,05 meter, sehingga diperoleh kecepatan sentripetalnya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, adapun prinsip kerja mesin blender. Hukum kekekalan energi berbunyi seperti energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Mesin blender merupakan contoh dari penerapan hukum kekekalan energi, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Pada mesin blender terdapat motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan pisau blender dengan cepat dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, di mana motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik.
Adapun cara kerja blender listrik, pertama yaitu listrik AC yang berasal dari arus listrik rumah diubah dengan menggunakan dioda menjadi arus searah atau DC. Kemudian arus diteruskan ke komutator yang secara periodik mengubah arah arus sehingga perputaran motor selalu pada arah yang sama. Ketiga, arus diteruskan ke kumparan sehingga pada kumparan itu timbul medan magnet. Keempat, medan magnet tersebut membuat rotor berputar pada porosnya dan perputaran itu akan diteruskan untuk memutar pisau. Adapun komponen blender listrik, pertama yaitu ada dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengarahkan arus listrik yang masuk, di mana dioda akan mengubah listrik AC atau arus listrik rumah menjadi listrik DC. Kemudian ada komutator yang berfungsi sebagai penyearah mekanik sehingga motor akan selalu berputar pada arah yang sama. Kemudian ada rotor, bagian yang berputar sehingga menyebabkan pisau berputar juga. Kemudian ada stator yang merupakan kumparan yang menghasilkan listrik. Kemudian ada kumparan yang menimbulkan medan magnet agar rotor dapat berputar. Kemudian ada roda transmisi yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran rotor. Berikut adalah beberapa komponen dalam blender. Nah, aplikasi pada masyarakat. Di masyarakat sendiri, blender digunakan sebagai alat dapur yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan, sehingga membuat pekerjaan dapur akan lebih mudah. Selain untuk menghaluskan bahan makanan, blender juga sering digunakan untuk membuat aneka jus. Namun, perlu diingat bahwa bahan makanan atau buah-buahan yang bisa diolah dengan blender sebaiknya mempunyai tekstur lembut atau mudah dihancurkan agar tidak merusak pisau dan wadahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.